Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai. Mari kita kembali bersama-sama mendengarkan renungan yang singkat pada hari ini. Sebelumnya kita mau sama-sama ucapkan salam revival. Saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Biarlah ini boleh menjadi komitmen kita sebagai anak-anak Tuhan untuk berubah, berkarya, dan menjadi berkat. Kita akan membaca di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, pada hari mujur bergembiralah, tapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang itu pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Tuhan memberikan hari mujur. Kadang-kadang kita merasa sukacita gembira karena kita diberkati. Kadang-kadang kita merasa sukacita karena kita diberi kesehatan. Itu adalah hari yang mujur. Tiba-tiba datang hari malang, kita mendadak sakit atau kita mendadak mengalami kesulitan dalam pekerjaan. Itu adalah hari malang, lalu kita ngomel-ngomel. Kalau pada hari mujur kita bersukacita, kita bergembira, tapi di saat-saat hari malang itu menimpa kita, seringkali kita ngomel-ngomel. Tapi firman Tuhan berkata, pada hari mujur, hari malang itu supaya Allah menjadikan itu semuanya, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Kalau kita melihat seandainya Allah menciptakan hanya panas terus, tidak pernah ada hujan, maka petani-petani juga akan ngomel-ngomel, kita juga ngomel-ngomel panasnya luar biasa. Baru panas 3 bulan kita sudah rasanya gerah. Kalau seandainya hujan terus pun nanti padi-padi juga harganya akan naik. Semua sayur-sayuran juga naik. Jadi Allah menciptakan ada hujan, ada panas, ada sehat, ada sakit. Allah menciptakan juga ada siang, ada malam. Kalau hari itu diciptakan siang terus, manusia bekerja tidak akan pernah istirahat, berhenti. Akhirnya apa yang terjadi? Dia akan mengalami kesakitan. Tapi Allah begitu mengasihi kita, Dia menciptakan ada siang, ada malam, ada matahari, ada hujan, ada sehat, ada sakit, ada berkat, ada menghadapi kekurangan. Setiap hidup kita ini berharga di mata Tuhan. Tetapi hidup kita ini harus dijagai. Hidup kita ini harus dijagai dengan firman Tuhan setiap hari. Hidup yang manis dan yang pahit seringkali diizinkan Tuhan menimpa dalam hidup kita. Tetapi kita tahu bersama dengan Tuhan kita akan diberi kekuatan dan sanggup hidup di segala musim hidup kita. Kalau kita melihat di dalam kitab Ayub, pada waktu Ayub diberkati, istrinya bersukacita,
Tetapi di saat-saat semua harta kekayaan Ayub habis dan anak-anaknya juga meninggal, pada saat itu Ayub ditimpa dengan penyakit puru dari kepala sampai kaki. Apa yang terjadi? Istri daripada Ayub berkata, "Sudahlah, kamu kutuki Allah saja, kalau sudah gitu lalu kamu mati." Tetapi Ayub menjawab di dalam ayat yang ke-10. Tetapi jawab Ayub 2 ayat 10. Tapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Apakah kita mau menerima yang baik saja? Apakah kita hanya mau berkat-berkatnya saja, tapi yang lain-lain itu kita tidak mau terima?" Ayub tidak hanya mau menerima berkat Tuhan, tetapi baik sakit, penyakit, kemiskinan, dia alami, dia terima itu dengan ucapan syukur. Dan dia berkata, kalau kita mau menerima yang baik, kita juga harus menerima yang buruk yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi dua-duanya kita harus bersyukur. Dalam hidup ini kita harus bersyukur. Walaupun kita sakit, kita bersyukur. Sakit itu pun merupakan satu berkat. Jadi kita melihat dosa menjadikan beban masalah begitu besar dalam hidup kita. Tapi hidup yang berkenan pada Tuhan dan seturut firman Tuhan, maka beban masalah pasti menjadi rasa syukur. Kalau kita menghadapi beban masalah, kalau kita dipikir terus bebannya itu akan menjadi berat. Tetapi setiap beban kalau kita syukuri, pada waktu saya terserang stroke dengan mendadak, waktu itu saya sedikit pun tidak mengeluh, tapi saya bersyukur Tuhan, terserah kehendak Tuhan. Kalau Tuhan masih mau pakai hidup saya, pasti saya sembuh. Tapi kalau tidak apa-apa, saya hidup bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Jadi sekalipun beban masalah terasa berat, tapi kalau bersama dengan Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, pasti ada kekuatan dan kita akan menemui jalan keluar. Memohon kemurahan Tuhan, memohon pengampunan Tuhan akan dosa kita dan bertobat. Kalau kita mengalami masalah, kita selidiki hidup kita. Mungkin ada sesuatu yang tidak benar. Mungkin kita belum berjalan bersama-sama dengan Roh, belum berjalan menurut firman Tuhan, atau kita belum bertobat. Maka setiap anak Tuhan pasti memperoleh pertolongan daripada Tuhan yang luar biasa. Pengalaman dari Tuhan itu penuh dengan kasih. Pengalaman hidup dari Tuhan membawa kita pada hidup yang lebih baik. Jadi kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan di dalam setiap musim kehidupan kita, baik susah senang, baik masalah atau berkat-berkat yang kita alami, tantangan yang kita hadapi, itu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan kekuatan kepada kita. Hidup ini indah meskipun di dalam kesesakan. Akan tetapi anak-anak Tuhan pasti memiliki kedamaian dalam hatinya.
Walaupun kita berada di dalam kesesakan, berada di dalam masalah, Tuhan Yesus sudah menyediakan surga untuk setiap anak-anak Tuhan. Biarlah setiap kali kita menghadapi beban yang berat, kita ingat Tuhan sudah menyediakan satu berkat yang luar biasa, hidup yang kekal, surga yang mulia untuk kita semuanya yang setia berjalan menurut firman Tuhan dan hidup taat kepada Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Setiap hidup kita penuh dengan pengharapan dan berkemenangan. Kalau kita berharap kepada Tuhan, hidup kita akan penuh dengan pengharapan dan penuh dengan kemenangan. Di dalam Filipi pasal yang keempat ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara, beban yang berat, masalah, sakit, penyakit, persoalan dapat kita tanggung di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepada kita. Bersama dengan Tuhan, kuat bersama dengan Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini, kuat bersama Tuhan. Kalau kita selalu bersama-sama dengan Tuhan, kita akan kuat. Terima kasih telah mengikuti renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui cas WhatsApp di nomor 0813 27420088. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan firman-Mu kepada kami. Kami yakin bersama dengan Engkau, kami mampu mengatasi setiap masalah dan persoalan. Hidup ini bukan selalu senang sukacita, bukan selalu sehat dan diberkati, tetapi walaupun masalah, tantangan, sakit, penyakit, persoalan hidup itu adalah berkat, kami yakin bersama-sama dengan Engkau kami mampu melakukan segala perkara yang besar. Bersama-sama dengan Engkau kami akan kuat untuk memikul setiap beban masalah dalam hidup. Tolong seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai, berkati mereka yang lemah kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit sembuhkan Tuhan. Berkati setiap usaha pekerjaan mereka. Berkati juga Tuhan Ibu Gembala kami, topang terus pelayanannya. Beri kekuatan, kesehatan, hikmat yang bertambah-tambah kepada beliau. Terima kasih memberkati multimedia yang melayani kami dengan setia, balas dengan lipat kali ganda. Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hati keluarga besar GPDI El Shaddai dan memelihara keluarga besar GPDI El Shaddai terhadap yang jahat. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.